Kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal itu? Yuk simak video penjelasan dari kami. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui manajemen penerimaan dan pengeluaran negara. Tujuan kebijakan fiskal: 1. Memperbaiki perekonomian secara umum. 2. Kebijakan fiskal digunakan agar keadaan ekonomi membaik. 3. Mengenalkan harga-harga dan untuk mengatasi masalah inflasi. 4. Mendistribusikan dan meratakan pendapatan di seluruh wilayah. Fungsi kebijakan fiskal dibagi menjadi 3. 1. Yaitu fungsi alokasi, berperan aktif mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor yang sudah ada di masyarakat secara lebih maksimal. Yang kedua, ada fungsi distribusi, yaitu mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan negara. Yang terakhir, ada fungsi stabilisasi. Untuk memenuhi fungsi ini harus memperhatikan harga barang, kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang memadai. Jenis kebijakan fiskal. A. Kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara sebagai berikut. 1. Menaikkan pengeluaran pemerintah. 2. Menaikkan pembayaran transfer. 3. Menurunkan pajak. B. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara sebagai berikut. 1. Menurunkan pengeluaran pemerintah. 2. Menurunkan pembayaran transfer. 3. Menaikkan pajak. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pajak, sumber penerimaan utama negara serta digunakan untuk mengatur konsumsi dan kestabilan ekonomi. Yang kedua, belanja pemerintah atau government spending, diatur dalam APBN atau gaji pegawai dan belanja barang atau jasa, serta meningkatkan permintaan agregat dan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, subsidi, bantuan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Yang keempat, pinjaman publik, dilakukan jika penerimaan negara kurang dari pengeluaran serta pemerintah meminjam dana dari pihak lain. Manfaat kebijakan ekonomi makro dalam perekonomian. Yang pertama, mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan lapangan kerja. Yang ketiga, mengendalikan inflasi. Yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir, mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Dampak kebijakan moneter bagi perekonomian ada 4. Yang pertama, mengendalikan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga bank dapat dikendalikan pemerintah melalui kebijakan moneter. Pemerintah dapat menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank melalui otoritas moneter. Yang kedua, ada menjual atau membeli surat berharga. Bentuk surat berharga pemerintah bisa berupa sertifikat Bank Indonesia atau SBI, obligasi pemerintah, dan lain-lain. Yang ketiga, ada cadangan wajib minimum. Kebijakan ini disebut juga giro wajib minimum atau cash ratio yang berlaku untuk bank umum. Yang keempat, ada pemberlakuan kredit. Kebijakan pemberlakuan kredit memiliki pengaruh terhadap jumlah peredaran uang. Ada juga dampak kebijakan fiskal bagi perekonomian. Dampak kebijakan fiskal ada 3, yaitu meningkatnya atau menurunnya kegiatan ekonomi. Yang kedua, dapat menjadi stimulus untuk menaikkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, ada perusahaan lebih dapat meningkatkan produksi guna meningkatkan kegiatan ekonomi.